Republik Maluku Selatan atau RMS berpuncak pada tanggal 25 April tahun 1950 dengan wilayah pertahanan utama di Ambon. Christian Robert Stephen Sumokil disebut-sebut sebagai dalang gerakan ini. Sumokil adalah mantan Jaksa Agung Wilayah Negara Indonesia Timur atau NIT. Pada tanggal 5 April tahun 1950, Sumokil ikut memotori pemberontakan NIT bersama Andi Aziz. Keduanya mempunyai keinginan untuk mempertahankan NIT sebagai negara federasi. Selain itu, terdapat juga pernyataan bahwa Sumokil ketika itu akan diangkat menjadi tokoh politik jika NIT bertahan. Latar belakang pemberontakan RMS. Melalui artikel Peristiwa Andi Aziz di Sulawesi Selatan 5 April 1950 dalam seminar series in Humanities and Social Science nomor 1 tahun 2019, Bahtiar dan kawan-kawan menjelaskan, Federasi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur bergabung dengan NKRI pada akhir Maret tahun 1950. Sedangkan NIT diminta bergabung pada tanggal 4 April tahun 1950. Dikutip dari tulisan Patrick Matanasi yang berjudul Christian Sumokil dan RMS, Sejarah Pelik Separatisme Maluku pada 4 April tahun 1950. Sumokil sempat mengadakan pertemuan dengan Andi Aziz untuk mempersiapkan pemberontakan di esok hari. Bersama beberapa mantan tentara Kenil atau Koninklijk Nederlands Indische Leger, mereka melakukan aksi penentangan NIT menjadi bagian RI pun dilakukan, berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pertempuran antara RI dan pasukan Andi Aziz membuat Makassar hingar-bingar. Perihal tanggung jawab kejadian ini disudutkan kepada Andi Aziz dan ia harus melapor terkait aksinya. Ketika ke Jakarta, Andi Aziz ditangkap. Saat itu Sumokil masih berada di Makassar dan pada tanggal 13 April tahun 1950, Sumokil pergi ke Ambon. Tokoh dan rencana RMS. Perencanaan yang sudah diatur oleh Sumokil dan Andi Aziz terkait NIT pun pupus. Namun Sumokil enggan melihat kenyataan bahwa terdapat banyak kalangan yang menyerukan persatuan negara NKRI. Di Ambon, Sumokil masih membawa cita-cita sebelumnya untuk menguasai negara federasi. Ia mengajak beberapa tokoh dan mantan anggota Kenil di Ambon untuk mendeklarasikan lahirnya RMS. Tujuan Sumokil adalah untuk memisahkan Maluku Selatan dari wilayah NKRI. Ia melancarkan berbagai propaganda untuk menambah pengikut, termasuk beberapa daerah di Maluku Tengah. Pada tanggal 25 April tahun 1950, proklamasi RMS dilakukan. Di sisi lain, ada beberapa orang di Ambon yang tidak setuju dengan kehadiran RMS dan menginginkan NKRI. Menurut Syarana Mual, dalam Sumokil dan hancurnya RMS tahun 1964, ternyata deklarasi kelahiran RMS semata-mata diprakarsai tekanan serta paksaan. Dikutip dari tulisan yang berjudul Peristiwa Republik Maluku Selatan di laman resmi Kemendikbud, proklamasi RMS tidak serta-merta langsung menjadi negara. Sebelum itu, sudah ada perencanaan tentang beberapa tokoh yang akan mengisi jabatan dalam pemerintahan RMS. Bukan hanya pemerintahan, RMS juga membangun bidang militernya. Pada tanggal 9 Mei tahun 1950, Angkatan Perang Republik Maluku Selatan atau APRMS dinyatakan sebagai kumpulan tentara RMS. Akhir pemberontakan RMS. NKRI memandang gerakan RMS sebagai pertentangan terhadap pemerintahan yang sah. Maka dilakukan beberapa upaya untuk mengatasinya. Yohanes Laimena diutus sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengadakan perundingan dengan RMS, namun ditolak. Akibatnya, pemerintah terpaksa mengerahkan kekuatan militer dengan dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang.
Militer Indonesia saat itu disebut sebagai APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nama Republik Indonesia Serikat atau RIS dipakai sesuai kesepakatan dengan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB maupun saat pengakuan kedaulatan. Perang antara kedua belah pihak pun pecah. Ambon berhasil direbut oleh APRIS pada November tahun 1950. Melihat kekalahan, RMS pergi meninggalkan kota pertahanannya dan memilih perang gerilya. Sumokil akhirnya tertangkap pada tanggal 12 Desember tahun 1963. Kemudian ia dibawa untuk diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa Jakarta. Keputusan hakim menyatakan bahwa Sumokil dijatuhi hukuman mati. Kemudian pada tanggal 12 April tahun 1966, Sumokil dieksekusi di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.